Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat Caca di Caca Official News dan Entertainment. Gimana kabar sahabat Caca semuanya? Caca selalu berharap ya sahabat Caca yang berada dimanapun dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Sahabat Caca kali ini video Caca kali ini akan kembali berbincang-bincang dengan satu narasumber, satu yang membangun motivasi secara pribadi buat Caca, mudah-mudahan buat sahabat Caca lainnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Bu. Iya, terima kasih loh sudah mau datang ke tempat Caca. Gimana, bisa memperkenalkan diri, nama? Ya, nama saya Diman, di bidang bisnis dalam percetakan. Dalam percetakan ya Mas Iman. Oke, Mas Iman kan bergerak di bidang percetakan ya Mas Iman. Iya. Kira-kira Mas Diman maksudnya mengerjakan cetakannya ini cetakan apa aja sih Mas Iman? Untuk cetakan itu banyak jenisnya ya Bu ya. Kita bisa bikin neon box, mug, terus bon-bon kantor yang selalu pasti dibutuhkan, seperti kop surat, surat jalan, faktur, dan banyak lagi. Gitu ya. Banner-banner pun juga kita proses semuanya bisa Bu. Gitu ya, semuanya bisa ya Mas Iman. Semuanya bisa. Oke, terus Mas Iman kalau percetakan seperti ini, itu Mas Iman mengerjakan perorangan apa perusahaan-perusahaan gitu loh Mas Iman? Yang saya kerjakan untuk perusahaan saya itu banyakkan perusahaan-perusahaan. Perusahaan-perusahaan ya. Kantor maupun yang udah besar-besar lah, seperti Lotte, pabrik Oppo, terus Lulu, supermarket Lulu, Mall Aeon. Oh, Mall Aeon, Iya. Mas Iman sudah pegang ya. Pegang. Kalau kayak tadi Mas Iman ada sempat sebutin dari pabrik Oppo ya. Betul. Orang kan kalau sebut Oppo pasti kan Iya. asumsinya dengan handphone ya. Betul. Biasanya mereka cetaknya apa tuh Mas Iman? Untuk pabrik Oppo sendiri tuh jenis cetakannya banyak Bu. Ada stiker, ada bon-bon, ada yang neon boxnya juga, banner, banyak jenisnya. Banyak jenisnya. Betul. Dan itu sudah lari ke Udah. perusahaan percetakan dari Mas Iman Betul. ya. Nah Mas Iman ini untuk perusahaan-perusahaan ini sudah lama ya bekerja Sudah sama lama. dengan Mas Iman ya. Betul. Nah apa sih rahasia atau kiat-kiatnya Mas Iman supaya mereka tetap memilih percetakan Mas Iman? Kan seperti kita tahu ya. Betul. Di luaran kan pasti banyak Iya. percetakan yang lain gitu loh Mas Iman. Iya. Untuk menjaga customer, saya pribadi pasti saya akan menjaga kualitas Bu. Kualitas, terus kita tepat waktu dalam kita turun PO. Biasa kan kalau di perusahaan besar kan ada waktu yang harus diselesaikan. Nah, di situ kita, perusahaan kami tidak pernah meleset dan kita selalu kasih barang yang benar-benar berkualitas. Jadi pun harga juga kita nggak akan tinggi gitu. Karena persaingan di dunia ini bukan cuma sedikit gitu. Umpamanya lari besar kita lebih gede ya pasti lari gitu. Gitu ya. Berarti Mas Iman berusaha semaksimal mungkin antara harga sama Betul, kualitas itu sama ya. Sama. Menekan harga supaya tidak mahal tapi kualitas tidak ditekan untuk menjadi jelek ya. Betul. Gitu ya. Oke, baik sahabat Caca, itu tadi perbincangan kita mengenai cara dari Mas Diman sendiri untuk menjaga supaya customer ini tidak lari ya. Sebelum kita lanjutkan perbincangannya, kita coba dengarkan dulu lagu yang berikut ini. Di sana rumahku dalam kabut biru, hatiku
tiada dikenal lagi. Ke Jakarta aku kan kembali, walaupun apa yang kan terjadi. Ke Jakarta aku kan kembali, walaupun apa yang kan terjadi. Baik, sahabat Caca, kita coba lanjutkan perbincangan dengan Mas Iman. Terus Mas Iman, sebelum mengerjakan atau sebelum percetakannya menjadi besar seperti ini, memang dari awal itu sudah mencetak segalanya atau memang ngerintis dari tadinya cuma cetak spanduk atau cetak kartu nama atau gimana Mas Iman? Awal-awalnya sih saya dari temen juga ya Bu, banyak pergaulan temen yang tentunya yang positif ya, orang-orang yang besar banyak yang kenal. Nah dari situ saya menawarkan, oh kenapa nggak dicetak di saya aja Pak atau gini-gini. Ya akhirnya dari situ banyak yang tahu, saya banyak yang tahu, terus teman-teman banyak juga yang order. Dari situ saya mulai berkembang Bu, makin banyak makin ini ya. Alhamdulillah sampai sekarang udah maju. Iya ya, sudah kategori maju ya, karena sudah ada Oppo tadi ya, Betul. ada Lotte. Ya Lotte Mall ya. Terus Mas Iman, kemarin kan 1 tahun belakangan ini atau 2 tahun mungkin ya, kan itu ada virus corona. Betul. Untuk dari cetakannya sendiri Mas Iman, ada terasa imbasnya ke percetakan Mas Iman atau gimana? Ya sebelum corona itu memang kita masih biasa gitu, masih kantor-kantor masih banyak yang pesen surat jalan atau nota-nota yang lain. Tapi semenjak corona masuk ya, memang mereka pun juga mengurangi pengeluaran. Jadi memang agak sedikit berkurang lah itu untuk order-order masuk itu di situ. Tapi ya karena kita juga harus bayar karyawan, jadi kita juga nggak boleh harus diam. Jadi kita bergerak di situ ya, makin banyak kita harus promosiin juga gitu. Nah, berarti kan ada pengurangan untuk orderan ya. Betul. Bahasanya Mas Iman. Nah, Mas Iman selama corona ini untuk orderan agak berkurang, Mas Iman ada pengurangan karyawan nggak? Sampai saat ini alhamdulillah tidak pernah Alhamdulillah, ada ya. kekurangan karyawan. Tidak ada kekurangan, maksudnya tidak ada pengurangan Nggak karyawan. ada. Maaf nih Mas Iman, kadang kan, bukan kadang, Caca kan denger nih yang waktu corona kemarin ada yang gajinya setengah gitu loh Mas Iman. Iya. Untuk cetakannya Mas Iman sendiri gimana? Alhamdulillah Bu, karyawan tetap saya gaji full. Tanpa ada saya harus ngutang sono sini. Alhamdulillah. Setidaknya saya benar, mereka juga butuh Bu. Jadi kita sebagai pimpinan juga kita harus punya hati. Mereka punya anak, mereka punya istri, mereka juga butuh biaya. Nah dari situ ya kita kerjasama. Ada kerjaan ya langsung dikerjain, jadi cepat pemutarannya, cepat dapat duit. Gitu sih Bu. Gitu ya Pak. Oke. Baik sahabat Caca, kalau sahabat Caca mau lihat ya apa aja sih produk-produk yang sudah berhasil dicetak dari oh iya, Caca lupa tanya, ini percetakannya sendiri namanya apa Mas Iman? Dari tadi kita ngobrol banyak lebar. Untuk percetakan saya sendiri udah CV, namanya Pacific Grafika Sukses. CV Pacific Grafika Sukses ya, alamatnya sendiri. Alamatnya di Jalan Bandengan Raya, Gang 4 nomor 50. Oke.
kalau mungkin ada sahabat Caca nih yang mau, wah ini boleh nih, saya mau coba untuk memesan, itu bisa menghubunginya ke nomor berapa Mas Iman? Nanti bisa ditaruh di Oke, deskripsi. di deskripsinya ya, Referensi nanti aja. Caca tulis di deskripsinya nomor handphonenya, silakan hubungi aja ya. Baik sahabat Caca, kita lihat yuk produk-produk yang sudah dihasilkan dari CV Pacific ya, Grafika. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Baik, tadi sudah sama-sama kita lihat hasil-hasil apa yang sudah berhasil dikerjakan oleh CV Pacific Iya, Grafika sukses. Grafika sukses, namanya aja udah Pacific Grafika Sukses. sukses sampai sekarang Amin, Mas Iman. iya. Satu kuncinya Mas Iman, kalau Caca boleh bersuara ya, dengan Mas Diman tidak melakukan pengurangan karyawan, dengan tidak mengurangi gaji-gaji karyawan walaupun dalam kondisi orderan agak sepi ya, itu doanya orang. Betul. Orang di rumah di belakang karyawan Mas Iman, Iya. yang turut mendoakan ya Mas Iya, Iman. amin, Bu. Iya. Baik Mas Iman, ada nggak Mas Iman kiat-kiat atau mungkin masukan nih buat sahabat-sahabat Caca yang lain, gimana sih bisa tetap survive, bisa semakin maju usahanya, apa sih yang Mas Diman terapkan untuk menjalankan bisnis dari percetakannya ini yang bisa Mas Iman kasih ke kita-kita ini Mas Iman? Untuk pesan saya, namanya kita bisnis percetakan itu banyak saingan ya. Satu, kita harus menjaga kualitas. Umpamanya customer pesan bahan ini gram-graman ini ya kita harus kasih itu, jangan Sesuai, dikasih rendah ya. sesuai permintaan. Dan harga jangan terlalu tinggi. Karena ya, umpamanya kita kasih harga tinggi, kita dapat sekali buat apa? Kita pikir jangka panjang aja gitu. Jadi yang penting ada pemasukan, kita jujur di dalam
ngobrol atau sama biasanya kan purchasing gini kan ada yang dari belakang main nitip-nitip harga gini. Kalau di CV kami terbuka, lebih baik jujur. Oh, berarti misalkan nih ada orang dia minta ibaratnya nitip harga, Iya. itu Mas Iman sendiri terbuka ya, silakan asal jujur dari awal. Iya. Oke, selain itu Mas Iman? Mungkin itu aja sih, Itu Bu. kuncinya Iya, ya. sama kerja keras saja. Kerja keras Iya. ya. Terus Mas Iman, dengan era sekarang apa-apa internet ya, itu kan kalau Caca lihat nih, tadi Caca sebelum wawancara Caca coba browsing ya, kalau di online itu kan cetak ini itu murah sekali ya Mas Iman. Betul. Itu sebenarnya gimana sih Mas Iman gitu loh? Iya. Caca sendiri orang awam aja kok murah bener gitu. Iya. Itu gimana Mas Iman? Jadi perlu tahu juga, karena mungkin di online itu tidak sesuai dengan apa yang kita pesan. Kualitas bahannya, kualitas cetaknya itu pasti beda. Gitu. Di situ. Kalau umpamanya kita pesen ini, kualitas ini belum tentu yang datang sesuai. Mungkin ya maaf banyak yang kecewa di dalam pesan di online gitu. Gitu ya. Betul. Dan itu mungkin hanya enggak semuanya ya Mas Iman. Iya, enggak semuanya. Yang pasti ya ada harga, ada kualitas rupa, ya. gitu, Karena kualitas. yang jelas kan nyetak spanduk di Mas Iman dengan yang murah ini kan pasti bahannya sama ya Mas Iman. Dalam Betul. arti apa yang dikeluarkan itu sama ya. Sama. Tapi kalau harga bisa jauh itu kan nggak masuk akal ya Mas Iya, Iman. jangan tergiur dengan harga murahnya. Jangan tergiur dengan harga murahnya, hasilnya murahan. Baik sahabat Caca, sebelum kita tutup perbincangan kita bersama Mas Iman, kita coba dengarkan tembang berikut ini. Baik, sudah sama-sama kita nikmati tembang kenangan yang kita dengarkan di sesi yang terakhir bincang-bincang Caca bareng Mas Diman ya. Ada nggak sih Mas Diman terpikir kan untuk percetakan sendiri sudah alhamdulillah ya Mas Diman, sudah bisa melewati waktu corona. Sekarang mudah-mudahan kedepannya bisa lebih maju. Ada nggak kepikiran mau usaha lain atau bagaimana, ada ekspansi usaha yang lain gitu loh Mas Iman? Untuk saat ini sih kita masih mau memperkembangkan percetakan dulu sih Bu, karena mungkin di background dari awal saya udah di percetakan gitu ya. Iya. Jadi untuk saat ini mau mengembangkan dari cetakannya sendiri ya Mas Betul, Iman. ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan ya nanti Tidak mungkin ya. tertutup kemungkinan kalau ada bisnis yang lain lebih bagus. Gitu ya. Iya. Kalau memang ada yang lebih bagus, jadi ada double-double ya. Iya, betul. Oke, terima kasih Mas Iman atas kedatangannya di Caca Official News and Entertainment. Mudah-mudahan cetakan atau percetakan Mas Iman semakin sukses, Amin. semakin jaya sesuai dengan namanya CV Pacific Grafika sukses semakin sukses. Amin. Baik sahabat Caca, demikianlah bincang-bincang Caca bareng Mas Iman, seorang pengusaha ya, sudah bisa dibilang pengusaha karena ini memang ownernya langsung ya, seorang pengusaha percetakan yang alamatnya ada di Jalan Kertajaya ya, sekitar atau Jakarta Utara. Nanti untuk alamat jelas dan nomor teleponnya sahabat Caca bisa lihat di deskripsinya. Akhirul kata Caca mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.